Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, seperti di thumbnail, kali ini kita akan membahas untuk pembibitan semangka ya teman-teman. Di sini saya berbagi pengalaman saya, karena pada saat saya di semangka ini masih pemula juga, tapi alhamdulillah kegagalan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman yang mau memulai budidaya semangka. Cukuplah saya saja yang gagal. Jadi kegagalan kemarin kita untuk pembibitan itu saya 2 kali membibit teman-teman. Jadi terjadi tanaman itu tidak serentak, karena pada pembibitan yang pertama itu gagal, hanya sekitar 20% yang jadi teman-teman. Kemudian saya beli biji lagi, beli bibit lagi, saya bibitkan lagi. Jadi kegagalan yang pertama itu karena banyak yang mati. Kemudian karena saya membibitkan itu menggunakan pot tray teman-teman. Jadi pot tray ini ada kelebihannya, kita memang secara cepat kita mengisinya teman-teman. Cepat, dengan tanah langsung kita serak, karena pot tray ini gampang rata, tinggal kita ratakan aja. Cuman ada kelemahan dari pot tray ini teman-teman. Kalau bibit kita kondisinya, karena semangka itu limitnya paling lama itu 7-8 hari itu harus selesai, harus sudah ditanam teman-teman. Jadi kalau di 7-8 hari itu bibit kita ini akarnya kurang mengikat, pas kita angkat itu teman-teman copot. Jadi bingunglah saya teman-teman. Jadi bagaimana ini caranya untuk agar bisa mengejar yang sudah duluan tadi, yang sudah duluan pakai pot tray. Sebagian kan yang jadi cuma 20%. Jadi saya menggunakan media brownies ini teman-teman. Media brownies. Jadi ini media brownies ini ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Baiklah teman-teman, sebelum saya melanjutkan, jadi untuk pembibitan semangka, melon, pare, mentimun, gambas, itu biasanya kita itu menunggu di pembibitan itu sekitar 7 hari. Jadi saya punya cara cepat, mudah untuk dilakukan. Itu saya namakan dengan untuk pembibitan itu menggunakan media brownies, karena bentuknya setelah kita potong-potong sama seperti brownies teman-teman. Jadi perlu teman ketahui, yang biasa dilakukan oleh petani biasanya menggunakan media polybag. Media polybag ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi untuk media polybag ini yang pertama rumit pengerjaan dan pengisian. Tentunya kalau skala banyak memakan modal juga untuk beli plastiknya. Kemudian untuk penanaman kita mesti mencopot dulu. Kalau untuk yang plastik putih biasanya yang model sudah lontongan yang panjang itu dipotong-potong ya teman-teman. Itu bisa, tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Akan tetapi kalau lahan kita belum siap, itu di media polybag ini masih bisa kita tahan bibit kita teman-teman. Masih bisa kita tahan. Kalau untuk di media brownies ini ada kelemahannya. Dia limitnya memang kita tidak mulai dari start pembuatan awal adonan itu. Memang tidak ada kita nyiram sampai kita tanam teman-teman. Pada saat penanaman nantilah kita siram. Kita usahakan pada saat penanaman itu sambil hidup selang drip. Seperti itu. Kalau media polybag ini masih bisa kita rendam dulu 3 hari atau 2 hari, tidak kita siram dulu, dia masih nyimpan. Kalau di media brownies ini tidak bisa seperti itu teman-teman. Harus langsung basah. Selang drip kita itu harus sambil menetes teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau saya sih mengambil kesimpulan untuk semangka, melon,
pare, gambas, dan mentimun. Saya rasa kita 7 hari di pembibitan itu sudah cukup. Maka dari itu kita harus betul-betul disiplin ya teman-teman untuk persiapan lahan. Jauh kita usahakan setelah kita siap lahan, disitulah kita membuat. Jadi di 7 hari itu kita bisa istirahat sambil menunggu bibit ini bisa ditanam. Karena saya merasa kalau untuk bibit mentimun, semangka, melon dan lain-lain tadi ini di 7 hari itu saja sudah cukup. Cuman dengan syarat itu memang teman-teman, air harus mengalir. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama caranya adalah kita ambil tanah. Kalau bisa tanahnya itu kita ayak dulu ya teman-teman, biar kalau ada kayu atau ada batu itu nanti bisa mengganggu pada saat pemotongan. Seperti itu. Kalau bisa kita ayak dulu dan usahakan tanahnya yang bisa kita jemekkan ya teman-teman. Kita bisa adon apa istilahnya, pokoknya seperti ini. Jadi kita, kalau saya kemarin medianya cuman pakai tanah campur dolomit saja. Cuman bisa lebih bagus lagi tanah, dolomit, sama pupuk kandang. Tapi pupuk kandang itu dengan syarat sudah kita fermentasi. Kita aduk, jangan terlalu encer. Kita aduk kayak seperti mengaduk semen lah teman-teman, atau mengaduk bolu. Karena judulnya seperti namanya saya bilang, media brownies. Setelah itu kita usahakan buat semacam kayu atau papan untuk, ada binatang teman-teman, untuk pinggirannya, untuk cetakannya. Jadi yang sesuaikan saja ukuran lebarnya dan kebutuhan berapa banyak kita menginginkan. Selanjutnya kita letakkan dan kita pukul supaya, kalau di orang membuat bolu biasanya loyangnya itu dihentakkan teman-teman supaya padat ya. Nah ini kita pukul terus kita licinkan, kita bantu licinkan dengan air. Selanjutnya kita biarkan saja dulu. Kira-kira kalau membuatnya pagi, nanti sore sebelum penyemaian kita potong. Ukurannya disesuaikan. Tapi kalau saya kecil-kecil saja teman-teman. Bisa dibilang kalau saya 3 cm kali 3 cm saja sudah cukup. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat, biasanya kalau untuk semangka itu kita start sore ini, kita letakkan, itu kita mengopennya sekitar 48 jam sekurang-kurangnya teman-teman, kurang lebih 48 jam baru kita buka. Jadi yang paling penting itu kita harus bikin naungan teman-teman, jangan sempat ada hujan. Yang paling pantang di pembibitan itu, mau pembibitan apapun itu, mau menggunakan media brownies, mau menggunakan media polybag, yang namanya pembibitan itu paling pantang kena hujan. Tidak boleh teman-teman. Memang air hujan itu bagus, tapi untuk pembibitan nanti bisa rusak pembibitan kita teman-teman. Biarlah nanti kena hujan setelah sudah kita tanam di lokasi. Jadi usahakan kita buat naungan plastik putih atau plastik UV ya teman-teman. Kita buat naungan agar tidak kena hujan. Itu teman-teman. Jadi seperti itu. Saya rasa sih kalau untuk teman-teman yang nanam skala luas tentunya sudah jauh menghemat. Yang pertama, kalau untuk nanam sedikit memang tidak terasa, tapi kalau sudah menanam sampai ribuan, itu plastik saja sudah berapa. Mengupakan orang untuk mengisinya satu-satu, yang kecil-kecil itu tumpah-tumpah, lama menunggunya. Kalau ini bisa sekali cetak sekali banyak. Kita kerjakan 2 aja teman kita, sudah banyak itu teman-teman, banyak. Jadi sangat mudah sekali. Itulah cara yang simpel teman-teman. Cuman itu ada kekurangan seperti yang saya bilang tadi. Kita harus sambil menyiram. Kalau di polybag bisa kita rendam dulu sebelum menanam. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Tinggal kita mau menggunakan cara yang mana. Jadi seperti itulah pengalaman yang saya rasakan
untuk menanam semangka, karena jangan cukuplah saya yang gagal, jangan teman-teman sama merasakan seperti yang saya rasakan untuk potre tadi. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Memang potre mempersiapkannya mudah, harganya murah, cuman resikonya kalau tidak betul-betul terbentuk akar itu memang bagus untuk mengikat media itu teman-teman. Pada saat kita mau melepaskan, kita mengangkat itu teman-teman, itu copot. Mau gimana pun dipencet atau dilonggarkan, dihentakkan pun dia tidak mau karena akarnya cuma sedikit. Tapi kalau bisa akarnya mengikat, baru. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Salam kenal untuk teman-teman yang baru nyasar ke YouTube channel ini. Yang belum subscribe silakan untuk di subscribe dan tekan jempol ke atas. Untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti video saya dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mohon untuk berikan masukan, kedepannya kita akan membuat video apa, membahas tentang apa. Mungkin nanti ada beberapa part saya tetap masih membahas tentang sedikit semangka, karena videonya sudah ada saya dokumentasikan ya teman-teman. Mungkin untuk pemupukan atau penyemprotan hama apa yang saya gunakan kemarin, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki Facebook bisa follow Facebook saya Amar Ma'ruf SH, untuk Instagram saya amar2121.ajm, untuk WA saya di 081268390560. Jadi mudah-mudahan bisa selalu memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang teman-teman budidayakan, apa yang teman-teman tanam, insya Allah memberikan hasil yang memuaskan. Ingat teman-teman, lebih baik terlambat memanen daripada terlambat menanam. Karena kalau sudah ada yang kita tanam, pasti ada nanti yang bakalan kita panen, walaupun terlambat. Kalau kita rawat dengan baik-baik, pasti hasilnya bagus. Seperti yang dibilang orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu memang benar sekali teman-teman. Oke, hanya itu. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam budidaya menyatukan kita. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.